Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Analitik. Pada pertemuan ketiga kali ini, kami akan membahas materi mengenai iodometri, iodimetri, dan ekstraksi. Untuk percobaan iodometri, tujuannya yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan standar Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sebagai peneter dengan menggunakan zat baku primer KiO3 dan untuk menentukan konsentrasi larutan sampel secara iodometri. Kemudian untuk prinsip percobaan iodometri berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara iodium atau I2 dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 dalam suasana asam. Titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna yang terjadi dari biru menjadi tidak berwarna. Alat-alat yang diperlukan pada percobaan iodometri diantaranya yaitu Erlenmeyer, corong, labu takar, gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk. Selanjutnya pipet seukuran 10 ml, pipet berukuran 10 ml, ball filler, tabung reaksi, buret, klem, dan statif. Langkah awal pembakuan Na2S2O3 yaitu pipet larutan sebanyak 10 ml ke dalam labu Erlenmeyer dengan posisi pipet tegak lurus dan Erlenmeyer yang miring. Setelah itu, tambahkan asam sulfat 4N sebanyak 5 ml melalui dinding Erlenmeyer. Sebelum memulai titrasi, tambahkan Ki padat sebanyak 1 gram, lalu segera titrasi dengan larutan tiosulfat hingga larutan berwarna kuning jerami. Setelah larutan berwarna kuning jerami, segera tambahkan amilum sebanyak 1 ml. Lalu titrasi kembali dengan natrium tiosulfat kembali hingga larutan berwarna biru hilang. Dilakukan secara duplok. Tujuan percobaan iodimetri yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan standar I2 menggunakan zat baku primer Na2S2O3 yang sudah distandarisasi terlebih dahulu menggunakan KiO3 dan juga untuk menentukan konsentrasi larutan sampel secara iodimetri. Kemudian untuk prinsip percobaan dari iodimetri yaitu berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara iodium atau I2 dengan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 dalam suasana asam, netral, atau basah.
Titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi berwarna biru. Alat-alat yang diperlukan pada percobaan iodometri diantaranya yaitu Erlenmeyer, corong, labu takar, gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk. Selanjutnya pipet seukuran 10 mili, pipet berukuran 10 mili, ball filler, tabung reaksi, buret, klem, dan statif. Untuk prosedur percobaan iodimetri, langkah pertama yang dilakukan hampir sama dengan iodometri, di mana pembakuan Na2S2O3 menggunakan KiO3. Setelah diketahui konsentrasi Na2S2O3, dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, pembakuan I2 dengan Na2S2O3. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi I2 yang akan digunakan untuk percobaan iodimetri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pipet larutan natrium thiosulfat sebanyak 10 mili. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dengan posisi pipet tegak lurus dan labu Erlenmeyer yang dimiringkan. Selanjutnya tambahkan 1 mili amilum, kemudian dititrasi dengan larutan I2 0,05 N hingga TAT dari tidak berwarna menjadi biru. Titrasi dilakukan secara duplo. Untuk materi selanjutnya yaitu ekstraksi, di mana tujuannya yaitu untuk memisahkan suatu zat larutan tertentu sehingga menghasilkan ekstrak dari larutan tersebut. Prinsipnya berdasarkan sistem dua fase cair yang tidak saling bercampur, kemudian ditambahkan zat ketiga yang dapat melarut pada kandungannya, maka zat ketiga tersebut akan terdistribusi di antara kedua fase dalam jumlah tertentu. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada prosedur ekstraksi kontinu. Yang pertama, masukkan 100 ml Aquades.
Kemudian masukkan 20 ml I2 jenuh. Dan yang terakhir, masukkan 5 ml kloroform. Lakukan pengocokan selama kurang lebih 30 menit. Posisi pengocokan corong pisah dapat dilihat di video seperti yang asisten contohkan. Tutup corong pisah, pastikan tertutup dengan rapat agar tidak ada larutan yang keluar dari corong pisah. Kemudian, kocok larutan selama kurang lebih 1 menit dengan posisi seperti yang asisten contohkan. Dan jika terjadi tekanan pada keran corong pisah, maka segera buka dan pastikan uap tersebut keluar. Lakukan langkah-langkah tersebut sampai kurang lebih 30 menit. Setelah ekstraksi pertama selesai, kemudian masukkan 5 ml kloroform. Dan ekstraksi kembali selama 30 menit seperti langkah-langkah yang telah dilakukan pada ekstraksi pertama. Larutan hasil ekstraksi akan terbagi menjadi 2 fasa, lapisan atas serta lapisan bawah. Turunkan lapisan bawah dan masukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu, baca volume lapisan bawah. Kemudian, pindahkan ke labu Erlenmeyer.
Kemudian, tambahkan larutan H2SO4 4N sebanyak 5 ml. Dan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,05 N. Baca volumenya. Selanjutnya, untuk lapisan atas, dipipet menggunakan pipet volumetri atau pipet seukuran sebanyak 10 ml. Dan titrasi menggunakan natrium tiosulfat 0,05 N hingga kuning jerami. Setelah terbentuk warna kuning jerami, tambahkan 1 ml amilum dan titrasi kembali sampai TAT berwarna biru hilang. Kemudian, baca volumenya. Untuk metode ekstraksi yang kedua, yaitu ekstraksi batch. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada ekstraksi batch yaitu masukkan 100 ml Aquades. Kemudian, masukkan 20 ml I2 jenuh. Dan yang terakhir, masukkan 10 ml kloroform. Kemudian, lakukan pengocokan selama kurang lebih 60 menit. Setelah proses ekstraksi selesai, akan terbentuk lapisan atas dan lapisan bawah. Titrasi lapisan bawah serta lapisan atas seperti langkah-langkah yang dilakukan pada ekstraksi kontinu. Jangan lupa untuk mencatat volume setelah titrasi. Catat hasil pengamatan di lembar hasil pengamatan untuk ekstraksi kontinu dan ekstraksi batch.